Lu sering bingung gak sih harus beli item apa waktu main assassin, waktu main marksman, atau main fighter di Mobile Legends? Kayaknya semua item physical attack tuh OP semua kelihatannya ya kan? Padahal nggak semua item itu cocok buat hero lu. Ada item yang emang cocok buat marksman doang, ada item yang emang gak boleh dipakai marksman jenis kritikal, dan ada juga item khusus yang wajib dibeli di masing-masing hero physical yang kita kenal sebagai item core atau item utama. Jadi di video kali ini gue bakal bahas semua item physical attack sampai tuntas. Tapi di sini yang akan gue bahas itu adalah item yang punya pasif unik aja ya cuy. Pengetahuan tentang item physical attack itu adalah hal basic yang semua player Mobile Legends itu wajib tahu cuy. Karena ini adalah fondasi agar lu itu bisa lebih jago. Di sini gue bakal jelasin dengan cara yang paling gampang banget buat dicerna, dengan syarat lu harus wajib tonton video ini sampai habis. Biar lu nggak nge-stuck di epic, dapat teman mabar, dan yang pasti biar lu jadi makin jago. So kita langsung aja masuk ke materi dan pembahasannya ya. Item physical di Mobile Legends Manticore. Jadi buat lu yang belum tahu ya, physical attack di Mobile Legends itu ada sebanyak ini cuy. Kalian lihat sendiri ya guys ya. Tapi di sini gue nggak akan bahas item-item tier 1, tier 2 yang emang cuma nambahin atribut doang ya. Karena di sini gue bakal bahas item-item yang punya pasif unik doang, yang bikin kalian itu puyeng. Ini item apaan sih? Gunanya buat apaan sih? Bacaannya banyak banget ya. Jadi di sini gue bakal bagi jadi 4 segmen ya. Yang pertama itu item pure damage dan penetration. Yang kedua item attack speed, yang ketiga item kondisional, dan yang terakhir itu gue bakal bahas item critical gitu, karena masing-masing itu punya pembahasan yang berbeda-beda cuy. Oke, jadi ini adalah item yang gak punya pasif unik. Gue sebutnya sih item non unik ya. Dari tier 1 sama tier 2 nya itu ada dagger, ada knife, ada iron hunting bow, ada javelin, expert glove, vampire mallet. Terus tier 2 nya ada regular spear, legion sword, ogre tomahawk, rogu meteor. Itu masing-masing nyediain atribut doang dan gak punya pasif unik. So kita bakal skip aja. Oke, next kita bakal bahas item pure damage dan penetration dulu. Buat lu yang belum tahu penetration itu apa, jadi simpelnya penetration itu adalah seberapa banyak damage yang bakal masuk ke hero yang lu hit. Nah itu adalah penetration. Penetrasi, bahasa Indonesia itu penetrasi guys. Di Mobile Legends itu kan ada item defense ya, yang kalau misalnya tanknya itu bisa beli anti kuiras, bisa bikin blade armor. Mereka itu kan punya atribut defense yang bisa dibilang tebel. Nah maka dari itu lu sebagai damage dealer itu butuh penetration atau penetrasi biar damage lu itu bisa masuk 100% atau setidaknya dikit lah berkurangnya ketika nanti bentrok sama pasif item defense dari musuhnya gitu. Oke, paham ya? Yang pertama adalah Fury Hammer. Ini adalah physical penetration di early game. Gak ada pasif unik yang spesifik banget, cuma nambahin atribut unik plus 12 physical penetration. Fury Hammer ini cocok digunakan hero physical untuk memperoleh physical penetration di early game. Jadi item ini itu sebenarnya bagus banget buat di early. Jadi item ini itu cocok banget buat hero-hero yang mereka itu pengen punya damage gede di early game. Yang pertama item ini tuh murah, terus atribut uniknya itu lumayan oke lah kalau misalnya lu beli di early game. Karena kalau misalnya lu beli Fury Hammer di early game, hero-hero musuh itu jarang ada yang punya langsung physical defense. Jadi kalau misalnya lu bikin Fury Hammer, nanti physical defense musuhnya itu bakal minus. Jadi damage lu tuh bisa masuk double gitu. Jadi Fury Hammer ini cocok digunakan untuk Fanny, Saber, Suyo, atau hero marksman juga bisa coy. Kayak misal lu di Brody, bikin di Clean, terus bikin buat Beatrix, itu bagus banget ya guys ya. Nah setelah lu bikin Fury Hammer, lu tuh punya opsi buat bikin Blade of Heptasis. Nah ini item yang udah jadinya guys ya. Damage besar singkat untuk kiting. Kiting itu kalau misalnya lu belum tahu, kiting itu tarik ulur guys ya. Punya atribut unik 15 physical penetration dan punya pasif unik yang bernama ambush. Jadi simpelnya ambush itu cara kerjanya, basic attack lu itu mendapatkan physical attack tambahan dan efek slow jika lu itu nggak nyerang dan diserang oleh hero lawan selama 5 detik. Jadi kalau misalnya lu lagi chill nih, lagi santai ketika lu udah beli Blade of Heptasis, setelah 5 detik lu diem, basic attack lu tuh bakal sakit banget ketika nanti lu nyerang hero musuh. Terus damage-nya tuh semakin meningkat seiring dengan banyaknya physical attack pengguna. Jadi Blade of Heptasis itu punya damage sendiri guys ya. Damage-nya itu terpisah. Jadi kalau misalnya lu ngehit musuh, terus pasif uniknya ambush-nya itu nyala, nanti damage-nya itu bakal jadi 2 gitu. Satu damage dari lu nya dan satu lagi damage dari pasif uniknya. Jadi Heptasis ini itu sangat direkomendasikan untuk hero physical yang menggunakan gameplay kiting atau tarik ulur dengan menggunakan basic attack. Contohnya kayak Hellcard, Clean, atau Chow. Di early game juga bagus banget tuh si Chow. Atau lu bisa pakai ke Saber, lu bisa pakai ke Natalia, Pakuito juga bisa cuy. Oke? Paham ya? Terus item ini itu bisa dibilang item yang oke banget buat dibeli di item slot pertamanya gitu. Misal lu pakai Clean itu adalah hero yang bener-bener ngandelin skill dan tarik ulur banget.
banget gitu. Terus yang kedua Hunter Strike. Nah, Hunter Strike itu item tier ketiganya dari Fury Hammer-nya juga nih. Ketika lu bikin Fury Hammer, lu punya opsi lain, yaitu bikin Hunter Strike. Hunter Strike itu simpelnya bisa bikin lu tuh masuk war, tapi bisa kabur lagi. Tuh, nanti gue jelasin ya. Oke, Hunter Strike itu punya atribut unik 15 physical penetration sama kayak Heptasis tadi ya. Terus punya pasif unik namanya Retribution. Yang mana simpelnya Retribution itu bisa bikin hero lu dapat movement speed tambahan jika memberikan damage ke lawan sebanyak 5 kali berturut-turut. Jadi nyambung sama apa yang gue bilang tadi. Lu masuk war, terus lu bisa kabur lagi. Oke, Hunter Strike itu sangat cocok digunakan untuk hero-hero fighter dan assassin yang membutuhkan movement speed tambahan untuk keluar masuk war dengan baik. Contohnya kayak Martis, Lancelot, terus Alucard nih, apalagi yang emang dia itu loncat doang tapi bingung cara keluarnya gimana. Nah, itu cocok banget buat beli Hunter Strike guys ya. Kondisinya ketika kalian itu nggak pede sama hero kalian, ketika lu itu ngerasa skeptis sama hero lu sendiri gitu. Aduh, gue masuk war tapi bisa keluar lagi nggak ya? Nah, ketika lu itu nggak pede, lu bisa beli Hunter Strike ini. Karena Hunter Strike itu bisa bikin lu kabur ketika udah masuk war. Karena cara kerja Hunter Strike, lu itu harus ngasih damage 5 kali dulu baru lu dapat movement speed. Ya sebenarnya nggak harus buat kabur juga sih, buat ngejar musuh juga ini oke banget. Tapi Hunter Strike ini umumnya digunakan buat hero-hero yang keluar masuk war lebih gampang. Kayak gitu cuy. Oke? Paham ya? Next, Blade of Despair atau yang bisa kita singkat menjadi BOD. Singkat banget ya penjelasan gua di situ ya. Kalau misalnya lu beli item ini, damage lu jadi gede. Udah, emang simple banget gitu. Enggak guys, bercanda guys ya. BOD itu punya pasif unik namanya Despair yang intinya lu itu bakal dapat tambahan physical attack ketika memberikan damage ke unit non minion, artinya itu adalah hero musuh ya, yang HP-nya itu di bawah 50% atau bisa dibilang itu setengah selama 2 detik. Jadi kalau misalnya lu udah beli BOD terus lu ngehit musuh yang darahnya itu udah setengah, nanti damage lu itu bakal makin sakit gitu. Makin sakitnya itu cuman sebentar doang, yaitu 2 detik doang guys ya. Sama yang bikin item ini OP itu atributnya tuh gede banget guys. Atributnya itu nambahin 160 physical attack. Yang mana itu bikin item Blade of Despair ini adalah item yang punya physical attack tertinggi dari item-item yang lain. Nomor 2 itu Hunter Strike tadi. Sebagai catatan, BOD itu sangat direkomendasikan untuk hero-hero core untuk meningkatkan atribut physical attack mereka secara signifikan di late game. Contohnya kayak lu pakai Nolan, terus pakai Yin, pakai Beatrix, pakai Brody, pakai ya pokoknya hero-hero physical itu umumnya bisa beli Blade of Despair ini. Karena ini item yang fleksibel lah menurut gua gitu. Semua hero physical bisa pakai tentunya ya. Jadi kalau misalnya lu ngerasa hero lu itu kurang physical attack, ya lu bisa bikin Blade of Despair ini gitu ya. Terus selanjutnya adalah Malefic Roar. Physical penetration tertinggi. Jadi Malefic Roar itu punya 2 pasif unik ya. Yang pertama itu Armor Buster, yang kedua adalah Armor Breaker. Pasif unik yang pertama itu cuman atribut biasa aja sebenarnya. Itu cuman meningkatkan physical penetration sebesar 30% dan itu gede banget cuy. Dan untuk pasif unik yang kedua yaitu Breaker, cara kerjanya itu sederhana cuy. Lu bakal dapat physical penetration tambahan seiring dengan banyaknya physical defense hero lawan yang diserang. Jadi kalau misalnya lu udah pakai Malefic Roar nih, terus lu ngehit hero tank yang punya item defense banyak kayak misalnya anti cuirass, terus blade armor. Nah, physical penetration lu itu bakal nambah seiring dengan banyaknya physical defense yang diserang gitu. Jadi semakin tinggi physical defense yang lu serang, maka physical penetrationnya itu bakal semakin tinggi juga yang lu dapetin. Malefic Roar itu akan sangat efektif digunakan oleh hero-hero DPS physical jika sedang melawan hero dengan physical defense tinggi. Contohnya kayak lu ketemu hero-hero tank, ya lu wajib beli Malefic Roar ini cuy. Next ada Endless Battle. Jadi simpelnya kalau misalnya lu pakai item ini, basic attack lu tuh jadi semakin kuat setiap setelah lu tuh casting skill. Kok bisa? Karena Endless Battle itu punya pasif unik yang namanya Divine Justice. Jadi setiap kali lu casting skill, lu bakal dapat pemulihan HP dan basic attack berikutnya akan diperkuat dengan extra true damage berdasarkan total physical attack yang dimiliki oleh pengguna Endless Battle dan memperoleh movement speed tambahan selama 3 detik. Waduh, panjang banget bos. Intinya setelah lu ngeluarin skill, nanti basic attack berikutnya lu tuh bakal nambahin HP, terus basic attack lu bakal nambah true damage, sama movement speed lu nambah kenceng gitu selama 3 detik. Terus HP dan true damage dari Divine Justice ini itu bakal semakin besar seiring dengan physical attack yang lu punya. Endless Battle itu cocok digunakan oleh hero-hero yang selalu menggunakan basic attack
attack-nya setiap setelah casting skill. Contohnya kayak Clean itu kan setelah mungkin skill 1 terus basic attack-nya kan diperkuat. Nah, tuh bisa beli Endless Battle gitu kan. Terus Bane itu juga bisa karena dia selalu ngandelin basic attack-nya setelah dia tuh ngeluarin skill. Terus ada Natalia juga ngandelin basic attack banget setelah dia gunain ultinya gitu misalnya. Oke, item selanjutnya adalah War X cuy. War X itu simpelnya makin lama lu nyerang makin sakit damage yang lu berikan. Karena War X itu punya pasif unik yang namanya Fighting Spirit. Simpelnya setiap serangan yang lu berikan itu ngasih physical attack tambahan selama 4 detik dan bisa di stack hingga 6 kali. Terus jika stacknya penuh bakal ngasilin true damage. Jadi nyambung ke yang tadi ya, semakin lama lu nyerang makin sakit damage-nya. Terus efek ini tuh bakal jadi setengah untuk hero-hero marksman, support, sama mage. Ya lu pakein ke fighter aja cuy ya. Yang bikin item ini OP adalah dia itu punya atribut 12% spell fam, yang mana ini itu dulunya ada di item Bloodlust X yang sekarang itu udah digabung sama War X ini cuy. Jadi item ini oke banget buat fighter-fighter yang ngandelin spell fam-nya banget kayak Terizla, Balmond, terus Ruby, abis itu Yuzong, Lapu-Lapu itu wajib banget buat beli War X karena ini adalah item core buat mereka. Kalau misalnya nggak ada War X ya mereka nggak akan sustain, nggak akan lama-lama tuh di team fight. Karena kalau misalnya kita baca catatannya, War X ini cocok digunakan oleh hero-hero dengan kemampuan tahan lama di war. Oke, jadi item pure attack yang terakhir itu namanya Malefic Gun. Simpelnya jangkauan basic attack lu jadi makin jauh. Oke, Malefic Gun ini punya dua pasif unik ya. Pasif unik yang pertama itu Armor Buster. Ini simpelnya nambahin atribut persis sama kayak Malefic Roar tadi ya. Nambahin physical penetration sebesar 30%. Jadi kalau misalnya lu bikin Malefic Roar terus lu tambahin Malefic Gun, nanti pasif unik Armor Buster ini nggak akan nyala double gitu. Yang nyala cuma satu doang gitu. Terus pasif unik yang kedua namanya Malefic Energy, yang intinya itu bisa meningkatkan jangkauan basic attack dan memperoleh tambahan movement speed ketika memberikan damage ke lawan. Gambarannya tuh kayak gini guys. Ini Claude nih pakai Malefic Gun yang tadinya itu jangkauan basic attack-nya segini ya, itu bisa jadi seluas ini cuy. Jadi bisa makin jangkauannya itu makin luas lah gitu. Terus dia juga bakal nambahin movement speed lu ketika basic attack lu itu kena ke hero musuh. Item ini tuh sangat direkomendasikan untuk hero-hero yang mengandalkan basic attack agar jangkauannya luas. Contohnya kayak Layla, Freya, terus Moskov. Kenapa Freya kok masuk ke Malefic Gun? Karena ketika dia ulti itu, dia itu bener-bener harus maksimalin basic attack-nya. Jadi Malefic Gun ini ada beberapa player Freya itu bikin Malefic Gun sebagai item core-nya gitu. Oke, Malefic Gun ini bener-bener item core banget buat hero-hero yang ngandelin basic attack-nya ya. Untuk sekarang Malefic Gun ini adalah item core untuk para marksman. Sebenarnya nggak wajib-wajib banget, tapi buat Layla, terus Moskov, Iritel itu sekarang lagi bener-bener gacor banget buat bikin Malefic Gun ini. Ya karena main MM itu harus bener-bener jaga jaraknya banget. Nah, biar dia itu ngerasa aman terus di belakang terus ya kan ya. Jadi dia mainin jarak banget. Nah, maka dari itu Malefic Gun ini jadi alternatifnya. Oke, kita masuk ke segmen berikutnya yaitu item attack speed. Item yang bisa bikin basic attack lu tuh jadi cepet banget cuy. Kita masuk ke item yang pertama yaitu Swift Crossbow. Ini adalah item tier 2 pecahan dari Corrosion Sight ya. Item yang warna hijau ini. Nah yang ini nih. Nah ini adalah item tier 2 nya cuy. Sebelum lu bikin Corrosion Sight lu bikin Swift Crossbow dulu gitu. Simpelnya Swift Crossbow ini adalah attack speed di early game. Jadi Swift Crossbow ini punya dua pasif unik. Yang pertama adalah Crossbow dan yang kedua adalah Impulse. Dan untuk pasif unik yang pertama yaitu Crossbow itu simpelnya bikin hero lu itu mendapatkan adaptive attack setiap kali basic attack lu itu mengenai lawan. Jadi setiap lu itu ngehit musuh menggunakan basic attack, lu bakal dapat adaptive attack tambahan. Kayak gitu simpelnya cuy. Oke. Dan untuk pasif unik yang kedua yaitu Impulse, simpelnya lu tuh bakal dapat attack speed tambahan selama 3 detik dan bisa di stack hingga 5 kali. Oke, simpel ya, lu bakal dapat attack speed sama adaptive attack tambahan di early game. Buat catatan, Swift Crossbow itu cocok banget digunakan oleh hero-hero yang membutuhkan attack speed di early game untuk farming lebih cepat. Jadi kalau misalnya lu pengen farming lebih cepat di early game kayak lu pakai Link, terus lu pakai Hanzo, lu pakai Sun, terus hero-hero magic kayak Julian yang emang dia itu butuh attack speed di early game itu bisa pakai Swift Crossbow ini. Karena Swift Crossbow itu dia nambahin atributnya adaptive attack ya. Jadi dia mengadaptasikan attack dia. Kalau misalnya hero-nya magic ya dia bakal jadi magic. Kalau misalnya hero-nya physical ya dia bakal jadi physical attack kayak gitu cuy. Oke. Nah, kita masuk ke item tier 3-nya yaitu Corrosion Sight. Jadi
Jadi corrosion sight ini intinya adalah lu ngehit, lu ngasih slow, attack speed, dan damage tambahan. Oke, corrosion sight ini punya dua pasif unik yang sama ya, korosif sama impulse. Yang intinya lu tuh bakal dapat damage tambahan, attack speed tambahan, dan efek slow tambahan. Nah ini yang bikin beda nih guys. Lu bakal dapat efek slow ketika lu ngehit, damage, attack speed, sama efek slow setiap kali basic attack ke lawan, dan bisa di stack hingga 5 kali. Jadi item ini itu harus dimaksimalin banget untuk ngehit terus ya, karena semakin lu ngehit ya semakin kenceng attack speed lu gitu cuy. Buat catatan, ini item sangat bagus untuk hero-hero yang membutuhkan attack speed dan damage di early game, karena ini adalah item core atau item utama untuk hero-hero kayak Claude, terus Moskov, Kari, Hanabi, terus One. Pokoknya hero-hero yang membutuhkan attack speed itu harus bikin corrosion sight ini cuy. Nah item tier 3 yang kedua yaitu Demon Hunter Sword atau yang bisa kita singkat sebagai DHS. Woi beli DHS. Nah simpelnya DHS itu adalah counter HP tinggi. Jadi DHS ini punya dua pasif unik ya. Yang pertama itu Engulf, terus yang kedua adalah Devour. Jadi pasif unik yang pertama itu bisa bikin lu memperoleh damage tambahan sesuai dengan banyaknya darah hero lawan. Ini adalah pasif unik yang bisa dibilang bikin jengkel oleh hero-hero yang ngandelin HP-nya banget kayak Hylos, Glue, terus Barat, ya kan, Fredrin. Kalau udah ketemu sama hero-hero dengan Demon Hunter Sword ini itu jengkel banget cuy mereka cuy. Karena semakin tinggi HP-nya, damage-nya tuh bakal semakin sakit. Makanya item ini tuh cocok banget buat dipakai untuk nge-counter ketika kondisinya itu musuhnya tuh pakai hero-hero yang HP-nya tinggi-tinggi kayak Hylos, Beleric gitu-gitu ya. Yang emang notabene tuh tank. Wajib banget buat beli Demon Hunter Sword. Terus pasif unik yang kedua yaitu Devour yang bisa bikin lu memperoleh lifesteal dari basic attack selama 3 detik dan bisa di stack hingga 5 kali. Jadi item ini tuh stacking banget sama kayak corrosion sight tadi. Semakin lama lu ngehit maka semakin kencang juga attack speed sama lifesteal lu. Kalau misalnya lu gabungin antara corrosion sight ini sama DHS ini cuy. Tapi kan bang, stacknya ini kan ada 5, ngumpulinnya kan lama banget. Masa harus tunggu 5 kali dulu? Terangin cuy. Muntun di sini menciptakan item yang bisa bikin kedua dari item ini itu OP parah, yang bernama Golden Staff. Oke, kita masuk ke Golden Staff ya. Item core dari Trinity. Trinity itu apa sih bang? Jadi Trinity itu adalah item core untuk hero-hero attack speed, Golden Staff, Demon Hunter Sword, corrosion sight. Kalau digabungin namanya Trinity cuy. Kenapa item ini bagus banget buat digabungin sama ketiga tadi? Karena Golden Staff itu punya pasif unik yang bernama Endless. Tapi sebelum itu gue bakal bahas dulu pasif unik yang pertama yang namanya Swift. Pasif unik yang pertama itu bisa bikin critical chance lu itu berubah jadi attack speed. Jadi kalau misalnya lu pakai hero-hero critical ya lu nggak usah beli Golden Staff cuy. Nanti critical chance lu itu berubah jadi attack speed kocak. Terus ini juga yang bakal gue bahas di video next mungkin ya, yaitu pembahasan tentang item-item yang gak boleh digabung. Karena Golden Staff ini adalah masuk ke kategori item-item yang gak boleh digabung ke beberapa item kritikal nanti ya. Nanti gue bahas cuy. Oke, kita masuk ke pasif unik yang kedua yang bernama Endless. Ini yang bikin OP cuy. Jadi simpelnya pasif unik yang kedua itu bisa bikin lu mendapatkan attack speed setiap 2 kali basic attack non kritikal, dan basic attack ketiga akan keluar 2 kali. Kenapa dia bilang non kritikal? Karena setiap kali lu beli Golden Staff, kritikalnya itu bakal berubah jadi attack speed. Makanya ketika lu beli Golden Staff ya hero lu nggak akan bisa ngeluarin kritikal lagi gitu. Lu bakal keluarnya itu physical attack doang, physical damage doang gitu ya. Terus yang bikin OP itu adalah baris yang keduanya tuh guys. Basic attack ketiga akan keluar 2 kali. Yang mana trigger ini tuh dapat mempersingkat item attack speed yang kedua tadi, yang kedua sebelumnya tadi, yaitu corrosion sight sama DHS. Nah, karena kedua item tadi itu harus ngumpulin 5 stack dulu baru attack speednya itu berasa, maka Golden Staff inilah yang bisa bikin mempersingkat hal itu cuy. Karena setiap 3 kali basic attack itu bakal disingkat jadi 2 kali. Jadi basic attack ketiga itu bakal langsung full stacknya gitu, jadi 5. Makanya item ini cocok banget buat dikomboin. Jadi kalau misalnya lu pakai Claude yang emang bener-bener ngandelin basic attack doang ya, lu bisa beli item ini. Terus kalau misalnya lu pakai Hanabi, lu bisa gabungin item-item ini. Terus kalau misalnya lu pakai Moskov juga bisa dijadiin Trinity. Dan kalau misalnya lu udah bikin Golden Staff ya, lu nggak usah bikin critical lah guys ya. Oke, terus kita masuk ke segmen selanjutnya yaitu item kondisional guys ya. Yang pertama ini adalah Sky
Sky Piercer ya, ini adalah item yang dipakai semua orang di Epic Legend ya. Dikit-dikit Sky Piercer, dikit-dikit Sky Piercer, semua hero aja lu bikin Sky Piercer. Gak ada yang salah guys, tapi item ini tuh bener-bener kondisional banget ya. Oke, gue jelasin secara singkat ya. Sky Piercer itu simpelnya semakin banyak kill, semakin mudah lu dapat kill. Emang bagus kelihatannya gitu kan. Jadi Sky Piercer itu punya pasif unik yang lumayan ribet ya. Pasif uniknya tuh Lethality, yang mana memberikan damage ke hero lawan akan langsung membuat hero tersebut mati jika darahnya di bawah 4%. Jadi kalau misalnya lu ketemu sama hero musuh yang darahnya itu udah tinggal dikit, nanti ketika lu hit, nah itu langsung mati meskipun lu nggak usah ngabisin darah sisanya gitu ya. Terus pasif ini tuh bisa di stack berdasarkan jumlah kill. Semakin banyak kill, maka akan semakin besar darah yang diperlukan untuk mengeksekusi lawan. Nah terus jumlah stack itu bakal berkurang jika hero yang menggunakan Sky Piercer itu nokat atau mati. Nah, jadi sederhana guys ya. Kalau lu beli item ini, nanti ketika lu ketemu sama musuh lu yang darahnya itu udah sekarat, yang di bawah 4%, kalau lu hit nanti dia langsung mokat, langsung mati gitu ya. Nanti ada indikator kalau misalnya dia itu kena Sky Piercer gitu. Ada suara petirnya gitu. Sebagai catatan ya, Sky Piercer itu hanya cocok dipakai untuk hero-hero burst dan membutuhkan kill untuk scaling dari early game. Selebihnya tidak wajib pakai item ini karena item ini adalah item yang egois. Gak cuman gue yang bilang item ini egois guys ya. Beberapa konten kreator bahkan pro player itu bilang kalau misalnya Sky Piercer itu adalah item yang emang bener-bener egois banget gitu. Karena ya kalau misalnya lu beli Sky Piercer, semua kill itu harus punya lu gitu. Masih mending kalau misalnya yang bikin itu kayak Hayabusa ya kan. Hayabusa memang cocok buat bikin Sky Piercer, gue akuin lah. Dan itu pun kondisional banget ketika scaling, ketika Hayabusanya itu dari early sampai mid game itu gak mati-mati itu. Terus stacknya gede banget bikin Sky Piercer di early gitu kan. Nggak apa-apa tuh Hayabusa. Tapi kalau misalnya lu pakai mage, ya ampun. Lu pakai mage, lu pakai marksman, lu pakai tank apalagi ya elah. Terus fighter pakai Sky Piercer, gak usah guys ya. Gak usah. Lu lebih baik buat beli item-item yang lain yang lebih berguna. Karena lu itu lebih better buat bikin item lain ketimbang Sky Piercer cuy, asli. Dan ini tuh sulit banget buat diubah ya. Ini habits kebanyakan orang yang solo player sebenarnya. Kebiasaan buruk ini guys. Terutama user-user mage yang beli Sky Piercer itu udah guys, gak usah guys ya. Sky Piercer itu hanya boleh dibeli untuk hero-hero assassin burst. Sisanya nggak usah, nggak wajib. Dan itu pun assassin yang beli Sky Piercer ini pun harus kondisional banget gitu. Harus bikin mereka itu snowball dulu dari early gitu. Kalau misalnya dia udah ngerasa kalah, terus dia udah gak snowball lagi, ya dia harus hapus, harus jual Sky Piercer-nya, ganti ke item yang lain yang lebih berguna. Item ini emang bagus tapi nggak boleh asal dipakai. Oke guys ya, paham ya? Terus item yang selanjutnya adalah Wind of Nature, yaitu singkatannya adalah WON ya. Won bang, woi beli won, emang beli won. WON itu singkatnya bisa bikin hero lu tuh kebal physical damage secara singkat. Item ini tuh jenis item aktif guys ya. Maksudnya dari item aktif itu adalah item yang bisa diklik di atas ulti tuh biasanya. Nah item-item yang ketika dibeli itu bisa munculin tombol itu disebutnya adalah item aktif cuy ya. Contohnya kayak WON, terus ada lagi itu Winter Crown, terus ada lagi item ROM yang namanya Conceal. Nah item aktif itu cuma boleh dibeli satu doang ya. Jadi nggak bisa lu beli WON terus beli Winter tuh nggak bisa guys ya. Jadi lu harus beli salah satunya. Kalau WON ya WON aja, Winter ya Winter aja, kocak. Jadi pasif unik dari WON itu namanya Wind Chant, yang simpelnya kalau misalnya lu klik akan membuat hero lu itu kebal terhadap serangan physical damage selama 2 detik dengan cooldown yang cukup lama guys, 90 detikan. Dan durasi WON-nya itu bakal jadi 1 detik jika dipakai ke hero non marksman cuy. Jadi simple guys ya, WON itu adalah item aktif yang ketika lu klik nanti di sekeliling hero lu tuh bakal muncul kayak gini cuy ya. Nah ketika udah muncul aura kayak gitu, hero lu tuh bakal kebal dengan serangan physical damage gitu. Jadi kalau misalnya lu ketemu sama marksman yang pedih banget ya, damage-nya kayak Bruno, Brody gitu kan, ultinya Brody itu lu bisa counter pakai WON ini guys. Ketika Brody ulti ya kan pedih banget tuh, lu bisa counter, lu pencet WON. Terus ketika Layla ulti lu bisa pencet WON. Terus habis itu kalau misalnya lu ketemu sama Saber ketika Sabernya itu sebelum ngangkat lu bisa ngeklik WON dulu sebelum lu mati gitu. Karena apa? Wind of Nature ini sangat bagus digunakan ketika sedang melawan physical assassin atau physical marksman, dan khusus untuk hero-hero marksman doang. Jadi kalau misalnya lu pakai hero-hero yang non marksman ya, itu nggak usah guys, nggak usah beli. Ya lu beli mortal, terus lu beli item defense, atau lu bisa beli yang mentok-mentok Winter lah. Winter itu bisa dipakai ke semua hero. Oke, paham ya? Nah kita langsung bahas Winternya nih. Nah kalau
Winter itu singkatnya bisa bikin hero lu beku untuk mencegah damage masuk secara singkat. Karena Winter Crown ini punya pasif unik yang bernama Frozen. Yang simpelnya jika lu klik akan membuat hero immune dan tidak dapat ditarget selama 2 detik dengan cooldown 100 detik. Jadi kalau misalnya lu mencet Winter nih, nanti hero lu tuh bakal beku kayak gini cuy. Anjay. Nah selama lu beku kayak gini, lu tuh nggak akan bisa ditarget, lu nggak bisa diserang. Nah lu juga nggak bisa nyerang orang di situ. Ya udah lu beku doang gitu. Tapi yang bikin beda dari Winter ini, lu tuh nggak akan bisa casting skill selama beku. Tapi efek bekunya tidak dapat membatalkan skill yang telah di-cast. Maksudnya adalah ketika lu pakai hero-hero yang ultinya itu lama animasinya, kayak misalnya lu pakai Odette ya kan. Odette itu kan kalau ulti dia muter-muter dulu tuh, dan ultinya tuh durasinya lama banget. Nah, ketika Odette itu ulti, setelah ulti itu lu bisa pakai Winter ini. Biar ketika lu itu lagi ulti lu itu nggak akan bisa ke cancel atau nggak bisa dibatalin. Sama halnya kayak misalnya lu pakai Franco. Franco itu ketika ulti itu rawan banget di cancel guys ultinya guys. Makanya Franco itu ketika lu ulti pakai Franco ya lu Winter. Biar apa? Biar ulti lu itu nggak di cancel. Untuk catatan ya, Winter Crown ini sangatlah cocok untuk menghindari damage, combo skill, dan buat freestyle untuk survive ketika immortal pecah. Nah ini juga bagus guys ya. Kalau misalnya kalian bikin immortal terus immortal kalian pecah, kalian bisa bikin Winter Crown ini biar kalau misalnya kalian ditungguin sama musuhnya ya kan. Nah musuhnya tuh bakal nungguin lebih lama lagi karena lu pencet Winter lagi gitu kan. Oke, kita lanjut ke item Magic Blade. Magic Blade itu adalah item tier 2 dari Rose Gold ya guys ya. Rose Gold Meteor nih yang ini nih. Nah ini Rose Gold Meteor. Ini item kecilnya cuy. Sebelum lu bikin Rose Gold, lu bikin Magic Blade dulu. Oke guys, jadi Magic Blade itu simpelnya dia bisa ngasih shield dan bisa ngasih movement speed tambahan. Jadi item ini tuh punya pasif unik yang bernama Lifeline, yang mana bisa bikin hero lu itu mendapatkan shield dan movement speed tambahan jika darah dari pengguna Magic Blade itu di bawah 30%. Jadi kalau misalnya lu udah beli item ini terus lu lagi digebukin musuh dan musuhnya itu bikin darah lu di bawah 30%, lu bakal dapat shield dan movement speed tambahan. Terus shieldnya itu bakal semakin besar seiring dengan level hero pengguna Magic Blade. Terus movement speed yang diperoleh akan berkurang selama 3 detik. Dan pasif ini punya cooldown 60 detik. Cukup lama banget guys ya. Jadi Magic Blade itu adalah item yang kondisional buat survive guys ya. Buat early game item ini tuh bagus banget ya. Karena item ini tuh kondisional banget untuk survive ketika kalian itu ketemu sama hero-hero Magic yang ngeburst banget dari early kayak Eudora, terus Amon, Gusion yang dari early tuh damage-nya udah gede banget. Nah buat nge-counter itu lu bisa bikin Magic Blade buat marksman, buat assassin lu ya kan. Karena ketika darah lu itu dibikin sama musuhnya di bawah 30%, nanti lu bakal dapat shield yang bisa bikin lu itu survive. Sama movement speed-nya guys yang bagus di sini guys ya. Movement speed-nya itu bisa bikin lu itu kabur. Buat catatan ya, Magic Blade itu dapat dipakai ke hampir semua hero karena item ini murah dan pasifnya kuat yang bisa membalikan keadaan. Jadi ketika lu itu sekarat, musuhnya tuh bakal mikir, wah ini bakal mati nih bentar lagi. Tapi musuhnya tuh nggak nyadar kalau misalnya lu beli Magic Blade gitu kan. Yang mana ketika lu sekarat, lu bakal dapat nambah shield di situ. Meskipun shieldnya tuh nggak terlalu besar-besar banget, tapi ini ngebantu banget buat lu bisa membalikan keadaan lah. Yang tadinya lu jadi terpojok, lu jadi kuat gitu. Sama halnya kayak Rose Gold Meteor ya. Pasif unik yang kedua nih, Lifeline, lu perhatiin. Bedanya sama Magic Blade itu terletak sama persentase shieldnya. Shieldnya tuh lebih besar, sama movement speednya tuh lebih gede tuh. Tapi yang bikin beda, Rose Gold Meteor itu punya pasif unik yang kedua yang bernama Dragon Scale, yang setiap 1% lifesteal yang dimiliki oleh pengguna Rose Gold Meteor akan meningkatkan satu hybrid defense hingga 50. Ini tuh bisa dibilang OP banget guys ya buat Rose Gold Meteor sekarang ya, karena setiap 1% lifesteal yang lu punya bakal meningkatkan satu hybrid defense. Rose Gold Meteor aja itu punya 10% lifesteal. Artinya kalau misalnya lu gak pakai item apa-apa selain Rose Gold Meteor, hero lu tuh bakal dapat 10 hybrid defense. Kalau misalnya lu gabungin dengan Huskclaw atau item-item yang nambahin lifesteal yang lain, itu bisa lu gabungin sama Rose Gold ini gitu. Sampai mentoknya itu 50 hybrid defense cuy. Tapi efek ini tuh bakal jadi setengah untuk hero non-fighter. Jadi emang khusus buat fighter aja guys ya. Ya ini cocok banget buat lu yang pakai misal Julian, Alucard gitu ya. Yang emang ngandelin lifestealnya banget buat survive, lu bisa beli Rose Gold ini cuy. Next ada Fleeting Time ya. Ini udah gue jelasin di video sebelumnya, tapi bakal gue jelasin lagi karena
karena item ini tuh termasuk semua item ya. Dia masuk kategori item magic, kategori physical, kategori defense. Emang gak jelas semuntun, tapi bakal kau jelasin ya. Jadi fleeting time itu punya pasif unik yang bernama time stream, yang intinya itu bisa ngurangin 30% cooldown ulti ketika mendapatkan kill atau assist. Gampang ya, lo dapat assist, nanti ulti lu itu bakal reset cooldownnya sebanyak 30% gitu ya. Jadi item ini tuh paling efektif digunakan untuk hero-hero yang sangat mengandalkan ultinya banget. Contoh kayak Saber, Leomord, Yuzong ya. Yuzong sebenarnya nggak terlalu oke banget sih pakai fleeting time. Tapi kalau misalnya pengen lu jadi naga terus ya lu boleh beli fleeting time cuy ya. Oke, next ada si Halberd. Ini sebenarnya item attack speed guys ya, tapi gue jadiin item kondisional karena yang emang dia itu punya pasif unik yang kondisional juga guys. Jadi si Halberd ini simpelnya pengurangan efek heal. Dia tuh masuk ke jajaran item-item yang bisa ngurangin efek heal karena punya pasif unik yang bernama Life Band. Life Band itu simpelnya bisa ngurangin efek regen. Nah, Life Band buat si Halberd ini simpelnya lu ngasih damage ke hero lawan, nanti hero lawan yang lu serang itu efek regennya bakal berkurang selama 3 detik. Indikatornya itu ketika lu serang hero musuh, nanti hero musuhnya itu di sampingnya keluar mark hati rusak gitu cuy. Nah, Life Band ini nggak cuma ada di si Halberd doang ya, dia juga ada di item defense sama item magic. Item magicnya itu ada Glowing One, terus di item defense itu ada Dominance Eyes. Terus si Halberd itu punya pasif unik yang kedua yang bernama Punish ya. Jadi simpelnya hero lu tuh bakal memperoleh tambahan damage seiring dengan banyaknya HP lawan. Ini tuh agak mirip sama DHS ya. Yang bikin semakin gede darah musuh lu, makin gede juga damage yang lu kasih gitu. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke segmen item kritikal ya. Item yang pertama adalah Huskclaw. Pengertian sederhananya, basic attack lu tuh bakal nambah darah sama attack speed kalau kritikal. Jadi Huskclaw ini punya atribut unik sama pasif unik. Atribut uniknya tuh nambahin 20% lifesteal. Ini cukup besar ya buat lifesteal untuk Huskclaw. Terus dia juga punya pasif unik yang bernama Frenzy. Jadi intinya hero lu tuh bakal memperoleh attack speed tambahan jika damage yang diberikan itu kritikal selama 2 detik. Jadi pasif unik yang kedua ini intinya bakal nambahin attack speed tambahan ketika damage yang lu berikan itu bentuknya kritikal cuy selama 2 detik. Buat catatan, item ini tuh sangat direkomendasikan untuk hero-hero yang sangat mengandalkan basic attack untuk sustain di war. Terus Huskclaw itu bisa buat kalian untuk merecounter musuh yang menggunakan blade armor. Jadi kalau misalnya lu ketemu sama musuh yang menggunakan blade armor di badannya, lu bisa counter dia pakai Huskclaw ini cuy. Karena ketika lu nggak pakai Huskclaw, nanti ketika lu ngehit musuh dengan menggunakan blade armor itu, darah lu tuh bakal semakin berkurang. Dan untuk mengantisipasinya, lu bisa beli Huskclaw ini. Jadi ketika lu ngehit ya lu sambil nambah darah meskipun dikurangin dikit-dikit sama blade armornya gitu ya. Terus item Huskclaw ini adalah item core untuk hero-hero kritikal kayak Yritel, Bruno, Layla, Freya, Aulus gitu-gitu ya, yang emang dia itu ngandelin kritikal banget. Oke. Terus item kritikal yang kedua ada Windtalker. Oke, Windtalker ini punya pasif unik yang bernama Typhoon. Intinya dia tuh bisa ngasih cipratan damage dari basic attack hingga ke 3 unit. Terus damage cipratannya itu berupa magic guys, magic damage. Dan damage-nya tuh bisa meningkat ke unit minion. Cipratan yang dimaksud tuh kayak gimana? Cipratannya tuh kayak gini guys. Ketika lu ngehit minion, lu ngehit hero, nanti sebagian dari serangan itu bakal ngeluarin Typhoon ini cuy. Bakal ngeluarin kayak baling-baling gitu cuy. Disebutnya Typhoon ya. Nah, Typhoon ini itu bakal ngejar kemanapun musuh bakal pergi cuy. Jadi item ini tuh cocok digunakan ketika ingin nge-clear minion cepet ya. Karena yang pertama tadi itu bisa meningkat damage-nya ke minion ya. Terus butuh critical cepet. Di early game ini sangat bagus banget buat hero-hero kritikal kayak Bruno ya. Terus Layla yang emang dia itu nggak bisa kemana-mana, yang emang kerjanya nge-clear minion doang. Terus pengen nge-clearnya cepet, lu bisa beli Windtalker ini buat rekomendasinya gitu ya. Dan juga untuk memperoleh movement speed dari atribut, karena Windtalker ini punya plus 20 movement speed, yang mana ini bagus banget cuy. Jadi lu makin kenceng lari lu. Terus item ini juga dapat mengcounter WON guys ya, Wind of Nature tadi. Karena apa? Karena Windtalker itu cipratan damage-nya itu bentuknya magic guys ya. Tapi ini hoki-hokian guys ya. Jadi kalau misalnya lu ketemu sama musuh yang pakai WON, ada kemungkinan damage lu tuh bakal masuk ketika dia WON, karena WON itu cuma nge-counter physical damage, bukan nge-counter magic. Ya ketika pasif unik Typhoon itu nyala, terus dia WON, nah nanti dia itu bakal tetap kena serangannya gitu ya. Item selanjutnya adalah Great Dragon Spear. Ini adalah tombaknya Zilong cuy. Simple banget cara kerjanya. Lu pencet ulti sama dengan lu lari kayak Zilong. Kalau misalnya lu pakai Zilong terus lu ulti, larinya tuh bakal ngibrit banget. Sama ketika lu pakai Great Dragon Spear ini. Ketika lu ulti, lari lu bakal kenceng kayak Zilong. Jadi GDS ini itu punya pasif unik yang bernama Supreme Warrior, yang mana bisa mendapatkan movement speed besar setelah casting ultimate selama 7,5 detik, dan cooldownnya itu singkat banget, cuma 15 detik doang. Simpel banget ya. Jadi GDS ini sangat cocok digunakan untuk hero-hero yang membutuhkan mobilitas ketika
sedang ulti kayak Zilong itu sendiri, terus Aulus, Iritel, dan masih banyak lagi. Apalagi Iritel ya. Iritel itu ini adalah item core buat Iritel sebenarnya. Ketika dia ulti dia bakal dapat movement speed tambahan juga. Jadi dia bisa komboin item ini ya. Ulti, sprint, ngibrit banget tuh larinya. Paham ya? Terus yang terakhir adalah Berserker Fury. Nah, Berserker Fury ini simpelnya dia bisa nambahin critical chance dan damage yang sangatlah tinggi. Karena Berserker Fury itu punya atribut unik 40% crit damage dan ini tuh besar banget cuy. Terus pasif unik yang bernama Doom yang mana mendapatkan physical attack tambahan ketika setiap kali menghasilkan damage critical. Jadi kalau misalnya lu ngasih damage critical, lu bakal dapat physical attack tambahan dan itu tuh gede banget cuy. Buat catatan, item ini tuh sangat direkomendasikan untuk hero-hero critical ya. Nah, ini adalah item core untuk hero-hero yang ngandelin critical banget ya, kayak Iritel tadi, Bruno, Freya, Zilong, Leslie juga bisa ya kan. Nah, tapi item ini juga bisa dipakai ke hero-hero non critical ya. Jadi buat hero-hero yang nggak punya critical itu bisa punya critical pakai item ini. Contohnya kayak Clean itu juga bisa pakai item ini. Meskipun dia itu marksman tipenya Penet, dia juga bisa ngeluarin critical juga kalau misalnya pakai item ini cuy. Oke, kelar guys ya. Oke guys, makasih banyak yang udah nonton sampai habis. Kalau misalnya lu suka sama materi ini, please banget buat share materi ini ke Instagram, lu screenshot terus tag gua di Instagram @manticore.daily. Buat yang beruntung nanti gua kasih WDP. Terus buat lu yang emang udah capek main solo dan pengen dapet teman mabar, lu bisa join server Discord gua yang linknya ada di deskripsi cuy. Oke, see you in the next module dan juga the next video. Oke, bye bye.